Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Kahfi Permana, kuasa hukum dari PT Arion Indonesia, mewakili PT Arion Indonesia. Dalam hal ini kami mengajukan gugatan terhadap satu keputusan penolakan keberatan yang dikembalikan oleh tim peneliti keberatan Kanwil DJP Jawa Timur 3, serta satu surat penolakan atas pembetulan SPHP. Di mana pada persidangan kali ini kami menghadirkan ahli atas nama Dr. Alessandro Rey. Bagaimana, mohon izin, pada persidangan kali ini seperti apa pendapat ahli? Ya, terima kasih Mas Kahfi, terima kasih Pak Rinto. Pada persidangan hari ini, hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, PT Arion meminta ahli saya untuk hadir di persidangan yang baru saja selesai. Dan pada persidangan tersebut, ahli menerangkan mengenai 3 hal. Yang pertama adalah ahli diminta untuk memberikan pendapat sehubungan dengan apakah surat keputusan pengembalian keberatan atau surat keputusan penolakan pembetulan SPHP merupakan basicing dan bukan merupakan regeling sehingga dapat diajukan gugatan kepada pengadilan pajak. Yang kedua, penggugat juga meminta ahli untuk menjelaskan apakah tergugat beralasan hukum untuk mengembalikan keberatan penggugat atau PT Arion Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 25 Undang-Undang KUP, Jungto PMK 9 2013, Jungto PMK 202 2015, dan apa akibat hukumnya apabila tergugat tetap mengembalikan keberatan yang diajukan penggugat tersebut. Pada saat yang bersamaan, ahli juga menjelaskan apakah tergugat beralasan hukum untuk menyampaikan keputusan penolakan pembetulan SPHP. Meskipun pembetulan SPHP menurut tergugat tidak merubah substansi daripada SPHP tersebut. Itu 3 hal yang dimohonkan kepada ahli untuk dijelaskan, dan ahli sudah jelaskan secara komprehensif, ya, panjang kali lebar kali tinggi, dan rekan-rekan nanti bisa lihat di YouTube ya Pak Rinto ya. Betul. YouTube PT Arion Indonesia. Mungkin juga nanti bisa rekan-rekan lihat di YouTube P5i, dan tentunya ini juga nanti bisa menjadi materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa di mana ahli mengajar di Fakultas Hukum, ya, baik itu Fakultas Hukum Universitas Shahid maupun Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada dasarnya ahli menjelaskan berkaitan dengan pertanyaan yang pertama bahwa surat akuo yang diajukan oleh penggugat itu telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga keputusan tersebut atau surat akuo tersebut dapat diajukan gugatan karena telah memenuhi unsur-unsur yang diatur di pasal 1 angka 3 Jungto angka 9 Undang-Undang Peratun tahun 1986 yang diubah dengan tahun 2004 dan terakhir diubah dengan tahun 2009. Dengan demikian, menurut ahli, surat akuo itu demi hukum haruslah diterima sebagai keputusan yang dapat diajukan gugatan. Yang kedua, ahli menjelaskan bahwa berdasarkan data yang disampaikan penggugat kepada ahli, didapati bahwa sebenarnya keberatan yang diajukan penggugat itu tidak dapat dikembalikan karena keberatan yang diajukan PT Arion itu memang seharusnya tidak perlu membayar sejumlah kurang bayar, karena yang disetujui adalah lebih bayar. Betul. Baik itu lebih bayar pada tanggapan pertama senilai 242 juta atau lebih bayar senilai 113 juta. Oleh karenanya, ketika tergugat mengembalikan dengan alasan kurang bayar 1,1 miliar, kemudian diubah menjadi 242 juta, menurut ahli itu tidak beralasan hukum. Karena tergugat tidak bisa membuktikan di mana kurang bayar 1,1 miliar itu dituangkan. Dan pada saat yang bersamaan juga tergugat menurut ahli tidak bisa membuktikan di mana kurang bayar sebesar 113 juta itu dicantumkan dalam dokumen yang spesifiknya. Apakah itu di tanggapan, apakah kemudian itu di risalah, apakah itu di iktisar, ya, itu semua tidak bisa dibuktikan adanya angka yang membuktikan bahwa penggugat PT Arion Indonesia mengakui sejumlah kurang bayar. Sehingga dengan demikian menurut ahli harusnya keberatan penggugat demi hukum diterima dan dilakukan penelitian materi. Dan yang ketiga, berkaitan dengan keputusan penolakan SPHP, menurut ahli
seharusnya tergugat menolak pembetulan SPHP itu dengan dasar hukum yang jelas, ya. Kalau dasar hukumnya tidak diatur di hukum positif perpajakan, ya tentu bisa menggunakan hukum positif lain, misalnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tapi menolak tanpa dasar hukum itu dapat diklasifikasi adalah perbuatan atau tindakan yang melampaui wewenang atau dapat diklasifikasi bertindak sewenang-wenang, ya. Karena pejabat pemerintahan itu memang harus bertindak dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, ya. Dan oleh karena itu, maka menurut ahli keputusan penolakan pembetulan SPHP itu telah memenuhi unsur-unsur sebagai keputusan yang tidak sah karena diterbitkan secara cacat prosedur, oleh karena tidak ada dasar hukum yang digunakan, kemudian juga cacat wewenang karena kewenangannya adalah untuk melakukan pemeriksaan tahun pajak 2019 bukan 2018. Dan pada saat yang bersamaan juga cacat substansi, karena yang dipersoalkan di sini kan tahun 2019, tapi kemudian SPHP-nya diterbitkan tahun 2018, ya. Sehingga dengan demikian keputusan tersebut selain tidak sah menurut pasal 52 ayat 1 huruf B, huruf A dan huruf C Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, juga itu membuktikan bahwa keputusannya itu harus dibatalkan dengan putusan pengadilan sesuai amanat pasal 66, ya. Ayat 1, huruf B, huruf A, dan huruf C, Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Itu yang ahli bisa dapat jelaskan tadi selama kurang lebih 1 jam lebih, ya Pak Rinton? Iya, 1 jam lebih. Ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa melihat rekaman YouTube-nya, Ya. dan tentunya nanti materi ini juga bisa dikaji lebih lanjut untuk para praktisi pengacara pajak, termasuk mahasiswa juga yang sedang menulis skripsi, mungkin juga tesis, ya. Begitu Mas Kavi. Baik, terima kasih Pak Dr. Alessandro Rey. Kemudian saya akan menanyakan kepada Pak Arinto Setiawan sebagai komisaris dari PT Ario Indonesia. Menurut Pak Arinto sendiri bagaimana proses persidangan hari ini? Apakah sudah sesuai dengan keinginan dari PT Ario Indonesia atau belum? Oke, ya. Terima kasih Mas Kavi. Jadi untuk sidang kali ini ya saya lihat sudah lumayan ini Mas terakomodir kepentingan dari penggugat. Jadi banyak dari pengunjung itu sudah bisa masuk, kuasa hukum yang dari luar kota juga sudah bisa masuk. Jadi yang perlu saya tekankan adalah pemberian keterangan ahli ini adalah salah satu alat bukti, Mas Kavi. Jadi di pengadilan pajak itu ada 5 alat bukti yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Yang pertama adalah surat atau tulisan. Yang kedua adalah bukti keterangan ahli, ini nomor 2, Mas Kavi. Yang ketiga adalah keterangan saksi. Ya, terus yang keempat ini baru pengakuan para pihak. Baru yang kelima ini pengetahuan hakim. Jadi untuk teman-teman ini ya, wajib pajak, tolong ini diperhatikan bahwa untuk melakukan upaya hukum itu kalau bisa minimal harus ada 2 alat bukti. Dan yang paling memungkinkan adalah surat atau tulisan sudah pasti. Yang kedua adalah keterangan ahli. Karena kalau saksi itu belum tentu ada. Ya, terus yang pengakuan para pihak juga belum tentu para pihaknya juga mengaku. Nah, jangan sampai nanti majelis hakim menggunakan ini yang alat bukti yang kelima, yaitu pengetahuan hakim. Yaitu yang perlu saya tekankan untuk wajib pajak yang lain. Mari kita berjuang di jalur hukum perpajakan. Apabila Anda sekalian menemui oknum pemeriksa pajak, jangan takut untuk melakukan upaya hukum baik gugatan maupun banding di pengadilan pajak. Untuk sidang kali ini saya kira sudah lumayan bagus, Mas Kavi. Jadi cuman ini peralatan aja yang agak beda dengan sidang kami sebelumnya. Itu yang kami tadi agak penyesuaian karena ternyata kami harus menyalakan laptop sendiri. Itu aja Mas. Itu aja Mas Kavi. Baik, terima kasih. Kemudian untuk sidang selanjutnya tanggal 15 Januari. Dengan agenda sidang adalah untuk ini dari tergugat untuk menjelaskan angka yang dituangkan di dalam SKP. Baik. Demikian persidangan hari ini dari PT Ario Indonesia. Sampai jumpa lagi pada tanggal 15 Januari untuk sidang selanjutnya. Terima kasih.